mobil suruh keluar kan, silakan. Si engkaunya bilang begini, sudah diem, udah sampai gereja ini, lihat tuh gembala udah datang, udah deketin kita. Oke, kita diem ya, selesai kebaktian kita lanjutkan lagi. Masa begitu? Ada rondenya rupanya ya. Kita ketawa ya saudara ya, itu pengalaman kita saudara. Ya kan, apalagi kalau nggak ada yang mau mengalah. Iya kan? Ya, jadi Bapak Ibu, kita memang bukan orang sempurna. Kita memang pernah salah, pernah keliru. Tapi Tuhan mau kasih kita kelonggaran pagi ini. Amin. Coba lihat apa kata Abimelek setelah Ishak terima kelonggaran. Ya, next. Apa kata Abimelek? Ya, oke, ayat 11 ya, 26 ayat 11. Lalu Abimelek memberi perintah kepada seluruh bangsa itu, siapa yang mengganggu orang ini atau istrinya, pastilah ia akan dihukum mati. Ishak memang pernah bersalah dengan Ribka istri. Abimelek pernah ditipu memang, sehingga Abimelek mengambil Ribka menjadi selirnya. Tapi waktu Abimelek tahu bahwa Ribka bukan adiknya Ishak, tapi istrinya Ishak, dia kembalikan Ribka kepada Ishak. Dan dia membuat sebuah pengumuman, siapa yang berani mengganggu keluarga ini, dia pasti dihukum mati. Cobalah saudara lihat pembelaan Tuhan untuk keluarga Ishak. Bukankah itu pembelaan Tuhan juga untuk kita? Amin. Berikanlah kesempatan pasanganmu untuk memperbaiki diri. Ya, berikanlah kesempatan. Kadang-kadang ya, kalau ada suami yang salah sebagai istri, kita juga harus sadar, jangan-jangan kita kurang memperhatikan, sayang dengan suami kita. Ya kan? Semua si mbak semua, cuci baju mbak, gosok baju mbak, semua mbak. Kita nggak pernah layani suami kita. Bahkan tadi pagi saya cerita, kita dandan cuma waktu mau ke pesta. Betul? Pada suamimu, suami kita perlu juga dandanan istrinya. Jangan saudara berkata, oh Pak Tito saya menikah sudah 30 tahun, tidak perlu itu saya. Keluarga saya tidak perlu. Siapa bilang saudara? Ya kan? Kalau suamimu kerja di kantor, yang lewat itu baunya parfum. Di rumah baunya kacang tanah. Baju tidurnya 2, nggak pernah dicuci, diganti, merah muda dengan biru muda. Suamimu kuat? Nggak kuat. Apalagi pulang diomelin terus. Bawa enggak? Bawa enggak? Bawa enggak? Kalau di kantor diberi senyum. Bapak sudah makan, Bapak sudah minum. Dandanannya bagus. Ya, jadi ibu-ibu jangan cuma berdandan waktu mau ke pes. Berdandanlah untuk suamimu. Para suami bisa bilang, ini betul bilang. Nah, ya ibu-ibu nanti pulang gereja, coba mampir di salon ya. Buat sanggul 1 jengkal. Nggak usah dilepas. Bawa sanggulmu tidur malam ini. Saya yakin ada keajaiban, suamimu akan berkata begini, waduh istri saya udah gak waras ini. Ya, Tuhan janjikan pembelaan buat rumah tangga kita. Amin. Sesulit apapun persoalan yang kita hadapi, seberat apapun, datang kepada Tuhan. Tuhan kasih kelonggaran buat kita. Tidak ada yang sulit bagi Tuhan. Tidak ada yang berat, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan sediakan pertolongan tepat waktu. Dia bela keluarga kita. Dia bela keluarga kita. Hari-hari ini Majelis Pusat melalui
Komisi Pusat Pelayanan Wanita dan Pria sedang membuat seminar-seminar keluarga ya untuk hamba Tuhan dan jemaat gereja kita di seluruh Indonesia. Ini gerakan yang luar biasa, saudara. Ini gerakan yang dahsyat. Sebab kalau tidak ada berkat dalam rumah tangga, tidak ada juga berkat dalam gereja kita. Mari kita dukung gerakan pria dan wanita gereja kita ini, agar kita semua dipulihkan oleh Tuhan. Karena ada pembelaan yang luar biasa yang Tuhan janjikan untuk keluarga kita. Bisa katakan amin? Yang terakhir, setelah itu kita berdoa ya. Ayat 12, Kejadian 26. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 10 kali lipat. 100 kali lipat. Luar biasa ya. Ini gak ada dagang yang begini nih, saudara. Ya, cuma 10% aja sudah ajaib ya kan. 1% saja diambil. Ini 100%. Waduh. Sebab ia diberkati Tuhan, itu kuncinya. Dan orang itu, ayat 13, menjadi apa? Kaya, bahkan kian lama sehingga ia menjadi sangat kaya. Apakah tidak boleh anak Tuhan kaya? Boleh, ada ayatnya ini. Ya kan? Tapi ingat saudara, ya tadi pagi saya bilang, kita itu bukan pemilik, bukan owner. Kekayaan itu hanya titipan. Kita ini pengelola. Jadilah pengelola yang baik. Ya. Jangan hitung-hitungan dengan Tuhan, karena Tuhan tidak pernah hitung-hitungan dengan kita. Saudara, hidup kita ini berapa lama sih? Lakcap, oke? Masih oke. Cicap, oke, 70. Masih oke. Puecap, oke, 80. Cepet, oke? Nggak ada. Nggak ada yang mau, karena sudah nggak ada teman grup WA. Kalau cepet, nggak ada, udah mati semua, saudara. Ya kan? Ada orang 100 tahun, nggak ada. Hidupmu terbatas, saudara. Kita ini mau apa kan? Ya kan? Kita cari kekayaan. Pernah puas kita? Tidak pernah puas. Mati pun kita nggak pernah bawa. Di desa kami ya, di Pontianak masuk ke dalam. Ya, itu kalau ada orang mati, itu diketem umurnya, saudara. Ya, jadi waktu saya masih anak-anak, saya kalau ada kentongan kelenteng itu paling takut, karena kalau dia kentong 7 umur kita, katanya nanti juga ikut mati kita ini. Ya, ada yang berani bawa harta emaknya yang mati, nggak berani ya saudara, sebab malamnya masih akan dirampok itu, dibongkar kuburannya. Coba bayangkanlah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya gigi emas, semua emas ya, itu kalau di sana diambil gigi emasnya sama anak-anaknya. Popo nggak usah pakai gigi emas ya. Dah Popo pompong nggak apa-apa lah. Daripada nanti malam pencuri ambil gigi emasnya, Popo. Gigi emas loh diambil, saudara. Kita mati nggak buat apa-apa, saudara. Ada teman pendeta dapat bonus jalan-jalan ke Belgia ya. Belgia, dia masuk ke sebuah toko baju. Dia lihat kok murah-murah sekali. Dasar pendeta, saudara. Dia cari jas bagus-bagus kan, dari wulu semua kan. Dia pilih beberapa jas, dia beli, murah sekali jas itu. Dia pilih, saudara, beberapa jas. Pulang dia pakai buat perjamuan kudus minggu pertama. Dia lihat nggak ada kantong ya. Mana kantongnya? Apa jasnya salah? Dia lihat lagi yang satu, nggak ada kantong. Aduh,
Ini keliru ini ya. Ini mungkin produk gagal ini. Dia coba tanya temen yang di Belgia, coba tanya ke toko itu. Kenapa ini baju? Kenapa jas pada ada kantong? Lalu itu temannya masuk ke toko itu, tanya, Pak, itu jas teman saya kok gak ada kantong? Iya, itu jas untuk orang mati. Lah, kenapa? Karena orang mati gak perlu kantong. Itu jas untuk orang mati katanya. Karena dia tidak tahu, dia borong bawa pulang Indonesia. Betul juga ya. Karena orang mati nggak perlu kantong, nggak perlu. Uangmu, berkatmu, kembalikan, pakai itu untuk kemuliaan Tuhan. Nggak pernah kita akan rugi kalau kita memberkati pekerjaan Tuhan. Ya kan? Waktu kami mau bangun gereja nggak punya uang itu ya saudara. Sampai saya umumkan jemaat begini. Siapa yang kasih di atas 10 juta, nanti namanya diukir di ruang doa. Ya. Pendeta Titus Asen diukir kayak di rumah sakit itu loh, penyumbang. Sampai seperti itu. Yang nggak ada juga yang kasih, karena memang nggak ada uangnya. Kami bisa bangun 18 bulan gereja itu. Itu hanya berkat kelonggaran dari Tuhan. Puji Tuhan. Waktu mau pasang AC, ya, AC-nya AC lemari seperti AC kita di Muara. Beli sekian unit, sini satu, sini, kumpul semua. Ajaib. Tuhan kasih kita berkat kelonggaran. Saya rasa ini gereja kita ini, saudara, baik di Muara maupun Taman Aris ini, tempat duduk yang paling enak mungkin di sini, ya. Sampai anak saya tadi bilang, saya duduk langsung tidur, Pak. Saking enaknya, saudara. Wih, enak sekali ini, ya. Luar biasa, saudara. Saudara diberkati Tuhan, jemaat diberkati Tuhan. Kita pakai berkat yang Tuhan berikan untuk kita, untuk melayani Tuhan. Prioritasnya mesti betul, ya. Next. Prioritasnya harus betul. Coba lihat ya, apa yang dilakukan oleh Ishak. Yang pertama, dia membangun mezbah. Dimanapun dia ada, dia bangun mezbah. Dia buat dulu untuk Tuhan. Setelah dia bangun mezbah, baru dia mendirikan kemah. Setelah mendirikan kemah, baru menggali sumur. Jadi urutannya masih betul ya. Tuhan dulu, keluarga, pekerjaan. Tuhan, keluarga, pekerjaan. Tuhan, keluarga, pekerjaan. Kalau kita terus bekerja tanpa memikirkan keluarga, itu juga berbahaya. Ya, berbahaya sekali. Saya biasa, saudara, kalau pelayanan tugas MD ya, ke desa-desa kemana berdua, saudara. Saya nggak pernah pakai supir, berdua. Ya, karena kalau berdua itu dia bisa cerita, kita bisa cerita, kita bisa tahu, oh ternyata kemarin saya buat kesalahan, dia kepahitan, sekarang dia cerita kan. Jadi kemana-mana kami berdua. Saya nggak pernah pakai supir, saudara. Ya, itulah hidup saya, itulah hidup keluarga saya, dan saya lakukan itu dengan setia. Saya nikmati itu berdua, kemana-mana berdua, kemana-mana berdua. Kalau saudara diberi berkat Tuhan, pakai itu untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan, keluarga, dan pekerjaan Tuhan. Berilah maka kamu akan diberi, ketoklah pintu maka pintu akan dibukakan bagimu. Ada ayat-ayat yang bagus sekali mengajar kita tentang bagaimana kita memakai uang kita, memakai harta kita untuk melayani Tuhan. Coba lihat next berikut. Yang pertama, Amsal 10 ayat 22. Berkat Tuhan yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahnya.
Tadi pagi saya bilang di Muara begini, kalau suamimu ulang tahun, jangan doakan dia hanya panjang umur. Jangan doakan dia supaya tambah kaya. Tidak cukup doakan dia panjang umur, tambah kaya, dan takut kepada Tuhan. Amin. Tidak usah sayang istri. Nanti kalau takut kepada Tuhan, pasti nanti belakangnya sayang istri. Ya. Jadi uang tidak membuat kita susah. Kalau berkatnya bukan dari Tuhan, apa bisa uang membuat kita susah? Oh, banyak saudara ceritanya. Ya, justru uang yang menjauhkan kita dari anak-anak kita. Uang yang menjauhkan suami dengan istri. Ya kan? Ada tamu tanya, "Papa di mana?" Enggak tahu papa di mana. Coba tanya mama, "Papa di mana?" Mama ditanya, "Ma, papa di mana?" Enggak tahu papa di mana. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya. Amsal 3 ayat 9. Muliakan Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Ya, ini ayat-ayat firman Tuhan. Muliakan Tuhan. Amsal 11 ayat 24 nih, bagus nih ya. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah karena apa yang kita tabur kita akan tuai. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Kalau pepatah dunia bilang hemat pangkal kaya, Alkitab berkata hemat pangkal miskin, berkekurangan. Hemat yang dimaksud di sini bukan hemat dalam menabung, ya, bukan. Tapi semua diperhitungkan. Keluarga kami semua hampir saudara merintis toko emas dan berhasil. Ya. Saking takutnya kalau perampok datang, itu kungkum saya itu saudara, banyak gali lubang. Dia simpen sembunyikan batangan-batangan emas itu. Sampai ketika dia pikun ditanya, taruhnya di mana? Nggak tahu. Taruhnya di mana? Nggak tahu. Cobalah saudara. Ya. Apa yang dia dapat? Tidur pun dan nyenyak saudara. Jam 2 pagi dia bangun. Dia geledek-geledek, dorong-dorong pintu. Ya, takut kalau belum dikunci. Padahal dia yang kunci sendiri tadi. Hidupnya tidak tenang. Bagaimana anak Tuhan? Anak Tuhan tidur nyenyak. Bahkan tidur pun diberkati Tuhan. Ada ayatnya itu kan? Ya kan? Tidur pun diberkati Tuhan. Cobalah bayangkan. Memang Tuhan tidak menyamakan kita dengan burung walet, ya toh. Kadang saya berpikir, kenapa kok kita nggak dikasih karunia burung walet ya? Jadi kita tidur aja tiap hari, ya kan? Karena liurnya 1 kilo 12 juta, toh. Ya kan? Tidur terus, ya kan? Tuhan tidak membuat kita jadi burung walet, tidak. Tapi Tuhan janji, tidur pun kita dicari orang untuk dikasih uang. Ada bapak-bapak yang ke gereja gelisah karena WA-nya gerak wah ini ada cuan mau buka takut ya kan, aduh ada cuan ini dia gelisah sekali ya ini ada proyek ini dia gelisah, dia nggak nikmati ibadah, apalagi firman Tuhan dia nggak nikmati. Coba bapak ibu belajar di jam kebaktian 10 sampai 12 HP mati, WA mati, semua mati. Nanti rekanan bisnismu ketika telepon jam begini, kok mati ya? Oh, dia sedang kebaktian, dia sedang cari Tuhan. Nanti jam 12 kita hubungi dia lagi. Begitu saudara ya, jangan dikit-dikit gini. Enggak konsentrasi karena WA-nya getar. Ya matikan handphone, jangan takut saudara. Nanti setelah jam 12 itu rekanan bisnis akan hubungi kita lagi karena dia tahu ini jam kebaktian kita, nggak boleh diganggu.
Amin, saudara. Kalau kita utamakan Tuhan, pasti Tuhan mengutamakan kita. Ya, jangan berhemat, karena berhemat itu saudaranya kikir, saudaranya lagi pelit. Semua dihitung, disempua semua, dihitung semua. Tuhan tidak pernah berhitung dengan kita. Dia kasih kita curahan berkat yang berlipat kali ganda. Next, terakhir ya. Ini tempat yang bagus untuk berdoa nih ya. Ya, ini sumur Yakub ya. Kalau kita ke Holy Land biasanya dibawa ke sumur ini. Ini sumur Rehobot, sumur di mana para pesiara biasanya berdoa di situ. Kita nggak perlu sampai di situ, saudara. Ya, karena itu hanya peninggalan sumur Rehobot. Tetapi pemberi berkat itu ada di sini. Amin. Dia sediakan berkat yang berlipat ganda. Pagi ini berdoa, Tuhan kasih saya kelonggaran supaya saya diberkati oleh Tuhan. Amin. Puji Tuhan, mari kita tundukkan kepala. Saya undang para pelayan altar, silakan. Tuhan, terima kasih pagi ini kami datang kepadamu. Kami mendengar berkat kelonggaran yang Tuhan berikan. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan. Ajaib. Lebih tinggi dari gunung, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra. Itulah kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Karunia anugerah kasih-Mu yang mulia tiada dimiliki. Anugerah-Mu bagiku seturut kasih-Mu. Hati kami yang dengan kasih-Mu yang tulus dan suci, untuk mengabdi kepada panggilan-Mu di dalam kehidupan dunia ini. Kasih-Mu adalah segala-galanya. Kasih-Mu jawabannya. Angkatkanlah Tuhan. Dengar doa kami, dengar seruan kami. Berikan kami berkat kelonggaran. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu adalah segalanya. Kasih-Mu jawabannya. Musik saja dengan lembut. Saudara, gereja kami depan altar juga memakai karpet. Seringkali setelah ibadah saya tanya dengan pekerja, ada genangan air apa di altar? Bersihkan itu. Pekerja berkata, tidak bisa dibersihkan Om, karena itu tangisan air mata jemaat yang maju ke depan tadi pagi. Saudara,
Karpet saja bisa menampung air mata kita, apalagi belas kasihan Tuhan pagi hari ini. Dia tahu pergumulanmu, Dia tahu kesulitanmu, Dia tahu sakitmu, Dia lihat air mata. Saya undang Bapak Ibu yang pagi ini mau mendapat berkat kelonggaran, mari maju ke depan berlutut. Setelah didoakan, percaya Tuhan sudah kasih